Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 148 dalam kajian tentang psikologi. Tema yang akan kita angkat hari ini sebenarnya tidak terlalu informatif, tapi saya yakinkan ini tema yang sangat penting dan bermanfaat. Dan saya harap sesudah Baraya nonton episode ini silahkan share, karena kita akan membahas tentang fakta dan fenomena yang harus segera diakhiri di Indonesia. Baraya begini, usia saya 35 tahun sekarang dan saya sudah mengajar 12 tahun. Dan di situ saya juga selalu menemukan fakta yang sama, yaitu bahwa anak-anak Indonesia tidak kalah cerdas dibandingkan dengan anak-anak di bangsa lain, tetapi mereka itu sangat malu untuk mengutarakan pendapat. Mereka diam, diajak aktif itu susah sekali. Kalau ditanya kenapa tidak mau menjawab, kenapa tidak berkomentar dan lain-lain, kebanyakan jawaban mereka adalah takut salah. Ketika saya kemudian buka kanal YouTube yang sekarang Baraya lihat, kolom komentar juga yang kontra itu punya dua volume. Yang pertama adalah kontra dengan mengucapkan kata-kata yang kasar dan umpatan, wah mana emang gak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kontra yang kedua, maaf Pak Guru, saya tidak sependapat bla 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 dan sebagainya. Ini sesungguhnya juga menunjukkan karakteristik masyarakat yang kurang baik dalam berkomunikasi. Kalau tidak sependapat kemudian disampaikan dengan umpatan, itu kan salah. Berarti dia gagal dalam berkomunikasi, dalam perbedaan. Dia gagal dalam menyikapi perbedaan. Padahal perbedaan itu sesuatu yang sangat sakral di Indonesia, karena Indonesia memang dibesarkan oleh perbedaan. Atau kemudian ketika mereka berbeda pendapat, mereka bilang, maaf ya Pak Guru, gini, saya beda pendapat. Kalau Baraya beda pendapat dengan orang lain, jangan harus minta maaf, karena produk dari pikiran sendiri itu adalah hak pikiran kita sendiri itu. Jadi jangan sampaikan maaf dulu. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau Baraya mau mengkritik silakan kritik, kalau Baraya mau memberi saran silakan beri saran. Nah, tetapi di Indonesia berpikir itu tabu. Dan ini dimulainya dari mana? Setelah saya telusur lebih dalam lagi, ini bermula dari pendidikan yang salah dari orang tua kita. Jadi kenapa saya tadi minta Baraya men-share video ini? Buat Baraya yang akan berumah tangga dan buat Baraya yang sedang berumah tangga, tema ini sangat penting. Kita akan membahas 3 hal dalam pendidikan keluarga di Indonesia yang harus dikoreksi. Yuk kita mulai. Baraya kita mulai di poin pertama. Ajaran yang salah dari orang tua kita kepada kita adalah jangan beli mainan, beli makanan aja. Baraya kan pasti sering ya kalau ke warung atau ke mana gitu, ada ibu-ibu gendong anaknya atau nuntun anaknya, kemudian si anaknya mau mainan itu, gak boleh, jangan mainan, itu aja makanan aja gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang banyak ditemukan di Indonesia. Baraya, ini adalah hal yang sangat kecil, hal yang sangat lumrah, biasa saja di Indonesia, tapi ini adalah salah satu yang menghancurkan masa depan anak dan kemudian menghancurkan bangsa secara keseluruhan. Karena begini, dulu waktu zaman penjajahan atau sebelum itu atau sesudah itu, sedikit sesudah itu, zaman Pak Karno misalkan, Indonesia itu miskin sekali rakyatnya, bangkrut, banyak orang yang kelaparan. Dan orang tua hanya punya satu jatah untuk anak-anaknya, jatah makan, dan itu sama dengan jatah jajan. Kalau jatah makan itu diambil, dia nggak jajan, begitupun sebaliknya. Nah, maka orang-orang di zaman dulu itu, kalau anak-anak mau jajan, jajannya makanan, agar dia tidak ngambil makanan di rumah, karena jatahnya memang sangat terbatas. Sekarang kita berkelimpahan pangan, walaupun kita masih negara berkembang, tapi kita berkelimpahan pangan. Nah, tapi karena orang-orang Indonesia itu gagal berpikir, malas berpikir, ngikut tradisi yang sudah terjadi di masa lampau saja, tanpa harus kritis. Kita sudah pernah bahas di episode ini. Nah, maka kita lanjutkan saja itu, dan akhirnya kita menghancurkan anak-anak generasi sesudah kita tanpa kita sadari. Baraya begini, kalau kita melarang anak untuk beli mainan dan menggantikannya dengan makanan, resiko pertamanya itu adalah bahwa si anak tidak mau berpikir kreatif. Si anak gagal untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Karena begini, bermain bagi anak-anak itu ratusan kali lebih baik daripada anak-anak belajar di kelas, duduk dengar diam berjam-jam mempelajari tulang sanggurdi ada di mana. Kalau anak-anak belajar dengan cara bermain, dia kognisinya terasah, kemampuan mentalnya terasah, bersosialisasi dengan teman-temannya terasah, secara fisik juga dia terasah dan sebagainya. Dan itu dimulai dari ketika mereka belajar dengan cara bermain. Maka penuhi mereka dengan mainan. Sedangkan anak-anak di Indonesia itu kalau mau beli mainan, itu kamu kemarin itu aja dirusak, sok sekarang yang itu aja udah hilang kan. Kan begitu, orang tua itu biasa mengajarkan kita seperti ini.
Di satu sisi anak-anak kita berkembang menjadi anak yang tidak kreatif karena tidak mengenal mainan dan lain-lain. Di satu sisi, di sisi lain anak-anak kita menjadi obesitas, menjadi gendut. Para ilmuwan sudah menyadari bahwa kalau anak kecilnya gendut, maka gedenya juga gendut. Ya, itu biasanya seperti itu. Dan gendut itu teman dari ketidakproduktivitasan. Gendut itu teman dari rebahan, gendut itu teman dari kemalasan dan lain-lain. Walaupun tidak selalu seperti itu, tapi berteman akrab dengan mereka. Begitu kan? Nah, bayangkan Amerika Serikat itu banyak orang gendutnya di sana. Orang-orang Timur Tengah itu kaya dengan orang-orang gendut di sana. Tetapi karena mereka makmur, karena mereka maju. Sedangkan orang-orang di Indonesia gendut itu bukan gara-gara makmur. Gendut itu karena pembiasaan yang salah sejak kecil. Di satu sisi anak Indonesia tidak kreatif, tidak maju, tidak gemar untuk berpikir, tidak mau kritis, tidak mau skeptis. Di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka malas, nyantai, memprioritaskan makan, bahkan belum beranggap makan kalau belum makan nasi. Lagi pula ada yang harus diperhatikan di sini. Emang makanan di Indonesia itu jajanannya sehat-sehat. Kenapa orang-orang tua di Indonesia lebih nyuruh udah jajan aja makanan biar kenyang gitu? Emang makanan orang Indonesia sehat? Gini nih Baraya, ini kalau mau dianggap sebagai konspirasi, silahkan pikirkan baik-baik. Rokok itu dilarang keras, iklannya gak boleh sekian-sekian, penayangan iklannya gak boleh gini-gini, dan lain sebagainya, pajaknya ditinggikan. Kenapa? Karena rokok merusak kesehatan. Sekarang gula merusak kesehatan sama dengan rokok. Tingkat kematian yang disebabkan oleh kebanyakan gula itu sama dengan tingkat kematian yang disebabkan oleh asap rokok. Demikianlah, bahkan secara idealis sebenarnya jauh lebih tinggi lagi. Tetapi rokok dilarang habis-habisan, sedangkan gula malah dipaksakan untuk anak-anak. Banyak anak-anak yang misalkan disuruh dalam iklan-iklan televisi minum susu tiap hari 2 gelas. Padahal susu itu susunya hampir tidak ada, gulanya 50% dari isi kandungannya total. Artinya si anak-anak itu harus gendut sejak awal dan itu dikampanyekan. Nah, tapi balik lagi, kalau Baraya adalah orang tua atau Baraya adalah calon orang tua, mulailah banyak belajar, mulailah banyak berpikir tentang bagaimana caranya mendidik anak, termasuk juga memberikan kepada mereka keleluasaan untuk bermain dan mengembangkan kreativitasnya dan menunjukkan bakatnya, bukan memaksa mereka untuk makan dan mengabaikan mainan-mainan mereka. Kebiasaan kedua yang menghancurkan anak-anak kita dari orang tuanya itu adalah bahwa orang tua di Indonesia itu kebanyakan toksit, racun. Jadi ketika mengajar anak-anaknya biasanya mereka menghubung-hubungkannya dengan moodnya, dengan emosinya yang labil. Jadi anak itu sering, di Indonesia itu banyak sekali penelitian yang menyebut anak-anak itu sering dijadikan pelampiasan atas stres dari orang tuanya. Dulu saya punya murid TK, saya ajak main di rumah saya itu 2 lantai, ada tangga yang curam di situ. Main di atas, kesana kesini, terus ya karena namanya juga anak-anak, waktu bermain dengan teman-temannya jatuh dia ke bawah, gluduk gitu di tangga itu. Si anaknya nangis meraung-raung, gila-gila, sakit apa dan sebagainya. Saya coba mengobati sebisa mungkin, kemudian nanti saya panggilin mamahnya ya. Tapi anaknya meraung lebih kencang lagi gitu. Karena si anak ternyata lebih takut ketahuan jatuh sama orang tuanya daripada jatuh biasa aja gitu. Jadi orang tuanya itu jauh lebih mengerikan dan siksaannya jauh lebih sakit daripada si anak itu jatuh gitu. Dan itu biasa aja di Indonesia itu. Orang-orang di Indonesia itu kalau menemukan anaknya kecelakaan malah ditambahin gitu. Dulu saya punya motor gede. Oh ya, berapa cc? 75 cc gitu ya. Nah, cuman 40 km per jam atau kurang dari itu. Tapi tiba-tiba di depan ada anak melintas dengan cepat. Ya, saya ngerem mendadak. Ngerem mendadak karena setangnya juga palsu gitu. Jadi pas jatuh saya tahan sekuat mungkin, motornya tetap jatuh. Jadi sampai stangnya itu bengkok gitu. Datanglah orang tuanya tidak menoleh sama saya, tidak minta maaf, tidak apapun, dia sibuk untuk memarahi anaknya, dipukulin, diceplekin cipahanya, kamu tuh nggak hati-hati, dan sebagainya. Orang tua kita banyak yang melakukan seperti itu. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan malah dimarahin. Baraya begini, kesalahan itu adalah hak setiap anak karena kondisi tubuhnya memang memadai untuk melakukan kesalahan yang jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Otaknya belum selesai tumbuh berkembang. Kemudian fisiknya juga, koordinasi tubuhnya juga belum sempurna. Kemudian pengalamannya juga masih minim, sehingga wajar si anak itu untuk melakukan kesalahan. Itu adalah keniscayaan. Nah, tetapi orang-orang Indonesia tidak terbiasa untuk
mentolerir itu. Kalau anak salah, ditambahin, dimarahin. Saya bilang tidak semua orang tua seperti ini, tetapi banyak orang tua yang seperti ini. Dampaknya adalah si anak itu jadi ngehalu. Karena mereka tidak mau mencapai impiannya. Karena nanti kalau mencapai impiannya kan pasti dijamin anak itu pasti mengalami kegagalan. Baraya pernah punya mimpi nggak? Baraya pernah nggak mencapai mimpi itu? Dan Baraya lihatlah sepanjang upaya untuk mencapai mimpi itu berapa kali Baraya gagal, berapa kali Baraya salah. Tapi anak-anak di Indonesia sudah didoktrin bahwa kalau salah, kalau gagal akan dapat punishment, akan dapat hukuman. Sehingga anak-anak Indonesia itu ngehalu kalau mau menggapai mimpi ini, nanti takut salah, nanti takut gagal. Akhirnya anak-anak Indonesia terbiasa untuk diam walaupun mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam bidang tertentu. Mereka tidak mau mencapai mimpinya karena mereka takut salah. Mereka akhirnya jadi minder. Kalau senang ngelukis, cuma ngelukis di buku tulis aja, tapi tidak mau mengembangkan ke depan. Kalau senang bakat nyanyi, cuma gigitaran aja nongkrong di depan rel gitu. Udah selesai, gak mau ke studio rekaman dan lain-lain. Karena anak-anak Indonesia terbebani bahwa kamu tidak boleh salah. Dan kita tahu persis tidak boleh salah adalah fenomena pendidikan di Indonesia oleh orang tua sendiri. Makanya di awal saya cerita, saya sebagai guru, saya ngajar anak-anak, mereka tidak kalah cerdas, tetapi mereka sering minder, mereka nggak mau mengutarakan pendapat. Dan karena ini dampaknya lebih buruk lagi, apa? Ketidakpercayaan diri atas kemampuan anak-anak di Indonesia itu menyebabkan kebiasaan mencontek. Banyak anak-anak di Indonesia yang mencontek bukan gara-gara dia tidak bisa, tapi gara-gara dia minder atas jawabannya sendiri. Jadi dia udah yakin jawabannya ini, nyontek orang lain jawabannya beda. Mungkin dia akan beralih kepada jawaban orang lain gitu. Karena ketidakpercayaan diri itu. Kenapa tidak percaya diri? Karena kita terbiasa salah dan kita terbiasa disalahkan atas kesalahan kita sejak kecil. Kan otak itu perkembangannya 1-5 tahun kalau ngambil di Sigmund Freud gitu ya. Ya walaupun itu juga banyak dibantah, tapi ambillah patoknya di situ. Nah, kalau 1-5 tahun itu orang tua kita banyak memberikan punishment kepada kita, maka kita akan terdoktrin, maka menjadi alam bawah sadar kita bahwa kita tidak boleh salah. Tapi kan kita bakal salah saja, maka kita minder, nyontek aja sama orang lain gitu. Udah mah punya mimpi tapi nggak mau digapai dan akhirnya halu, udah gitu nyontek, dan yang lebih buruk lagi apa? Pembohong. Kebohongan itu adalah mekanisme pertahanan diri. Kita berbohong kalau diri kita terancam, atau harga diri kita terancam, atau kehormatan kita terancam. Nah, sekarang sejak kecil anak-anak kita itu biasa melakukan kesalahan. Tetapi setiap anak kecil melakukan kesalahan, dia dihukum, dia dicerca, dia dihina, dia dihujat oleh orang tuanya. Maka untuk mempertahankan dirinya, dia harus berbohong. Maka kebiasaan orang-orang Indonesia, bahkan untuk hal yang tidak perlu berbohong pun, mereka terbiasa untuk berbohong. Lihat, hanya dari satu pengajaran yang salah aja, dampaknya luar biasa besar kepada anak. Udah mah dia minder, ngehalu, nyontek, bohong, hanya gara-gara pendidikan yang salah di keluarga. Nomor 3, kesalahan yang biasa terjadi sebagai orang tua untuk mendidik anaknya itu adalah orang tua sering menagih, orang tua sering jadi rentenir. Orang tua itu sering ngomong di Indonesia ya, sering ngomong, kamu tahu nggak biaya untuk ngegedein kamu tuh segini. Atau, aduh sekolah kamu mah ya, duit lagi. Ini papa mama kerja capek tuh, kamunya nilainya masih segini-gini aja, bla 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 bla. Jadi si orang tua itu sering membanding-bandingkan pengeluaran untuk anaknya dengan capaian yang dihasilkan oleh si anak gitu. Jadi Baraya gini, saya pengen ngomong ya, punya anak itu adalah pilihan hidup. Baraya bisa saja mengambil pilihan untuk tidak punya anak selamanya kalau Baraya mau. Jomblo seumur hidup itu adalah pilihan. Benar kan? Jadi kalau Baraya memutuskan untuk punya anak, jangan menyalahkan orang lain, apalagi anak, kalau ada beban tanggungan tertentu. Ya wajarlah, itu kan pilihan Baraya. Baraya sudah tahu konsekuensinya. Maka jangan pikirin untuk nyalahin pihak lain. Ini mah ketika punya anak, anaknya misalkan nilai di sekolahnya kurang baik, SPP-nya gede. Kamu teh sekolah gini-gini, tahu nggak biayanya keluarnya berapa? Kamu teh udah dibeliin ini. Baraya begini, kasih sayang itu jangan diukur dengan pengorbanan, jangan diukur dengan nilai. Biarlah semua orang tahu sampai sejauh mana kasih sayang kita kepada pihak lain. Selesai di situ, jangan diomong-omongin. Kalau diomong-omongin, orang itu akan berpikir soal perhitungan, menjatuhkan nilai kasih sayang, akhirnya disamaratakan dengan uang. Maka banyak sekali anak-anak di Indonesia yang kalau berantem sama orang tuanya, mikirnya sambil nangis di pojokan, saya mau kabur.
nanti saya mau kasih duit sama mama segini, terus saya mau kabur gak ketemu lagi, biarin aja. Jadi pikirannya itu, kasih sayangnya itu dibayarnya dengan uang gitu. Maka di Indonesia juga menjadi fenomena yang lumrah ketika anak menuntut orang tuanya karena berhutang sekian-sekian. Jadi ngungkit-ngungkit jasa orang tua kepada anaknya, gak usah diungkit-ungkit, kan itu baraya konsekuensinya tahu. Kan si anak mah tidak memutuskan apakah dia dilahirkan atau tidak, atau dilahirkan di keluarga baraya atau tidak, kan tidak. Maka jangan salahkan kepada anak. Tetapi saat kita memang menyalahkan mereka terus-terusan, akhirnya orang-orang di Indonesia menjadi tidak ikhlas. Mereka berpikir sedikit demi sedikit itu duit lagi, bahwa kasih sayang itu ternyata urusannya juga adalah duit lagi gitu. Kan ini bahaya. Baraya begini, di Cina sekarang sedang ada degradasi yang luar biasa dalam hal kasih sayang dan moral. Banyak orang-orang Cina yang sekarang tidak percaya ada motif lain dalam kebaikan selain motif uang. Nah, sekarang orang Indonesia juga banyak yang mengalami hal seperti itu karena seiring perjalanan waktu, seiring orang-orang Indonesia secara ekonomi berkembang, tapi masih kebanyakan ekonomi menengah, semakin banyak orang tua Indonesia yang jadi rentenir, yang sedikit-sedikit mengungkap masalah ekonomi kepada anak, bahwa bebannya itu besar. Oke, Baraya, ini saja 3 ya, saya harap bermanfaat, dan saya mohon kalau Baraya menganggap ini penting, silahkan share kepada orang tua di seluruh Indonesia agar mereka mengakhiri fakta dan fenomena yang kenyataannya memang terjadi di Indonesia. Ini untuk kebaikan bersama. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silahkan simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.